Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Gajah Mada. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang tulus.
jiwaku. Amin, amin. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kami. Hanya Engkau kenyamanan yang kami miliki Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami boleh beribadah. Kami sangat bersyukur atas kesempatan ini. Bersama kami menyatukan hati kami. Semua yang percaya dan beriman bersama mengatakan amin. Kemuliaan hanya untuk Dia. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Ucapkanlah syukur senantiasa dimanapun kita berada. Amin. Bersama-sama katakan. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Mari menari bagi Tuhan. Semata mendaki bukit, curamnya tebing, lembah kekelaman. Baliknya kabut yang gelap, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah Tuhan. Bersama katakan, ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur. Dalam semua perkara, nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Mari menari buat Tuhan kita, Bapak Ibu yang ada di rumah. Haleluya. Senantiasa ucapkan syukur bagi Dia. Bersama-sama katakan. Selalu langitku cerah, mendung membayang. Amin. Hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tampak pelangi, janji Tuhanku. Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalan Selalu jalan kurata, Haleluya. terjal semata. Amin. Katakan. Mendaki bukit, curamnya tebing, lembah kekelaman. Di baliknya kabut yang gelap, Dia kemenanganku. kemenanganku. Ku
Kita mau teduhkan setiap hati kita Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita mau dibentuk oleh firman yang akan disampaikan. Biar melalui pujian yang kami naikkan ini Tuhan, menjadi suatu bukti janji kami yang nyata, bahwa kami ingin mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama katakan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring iring Yesus sampai selama-lamanya. meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Katakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lebih tulus lagi katakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus, Sungguh kami ingin mengiring Engkau Tuhan. saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. meskipun saya susah, lebih sungguh katakan, Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, kami tetap mengiring Engkau Tuhan. saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Syukur bagimu Tuhan. Biar kaum wanita saja katakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kaum pria katakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bersama katakan, meskipun saya susah, Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus
menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dengan tulus katakan, Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. kami sungguh ingin mengiring Engkau Tuhan. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Berkatilah kami dengan firman-Mu Tuhan, agar kami bisa tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, dan kiranya di sisa hidup kami bisa menyenangkan-Mu. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran. Topik hari ini adalah kisah dua orang kaya. Nats pembacaan firman Tuhan saya ambil dalam Injil Lukas, dan sesuai dengan topik yang sudah saya singgung sebelumnya, hari ini kita akan membahas kisah atau narasi dari dua orang yang ada di Injil Lukas. Nah, dua orang ini kesamaannya satu. Keduanya adalah orang kaya. Jadi kita mau belajar dari orang kaya. Apa yang kita mau pelajari dari kedua orang kaya ini? Mari kita lihat kisahnya di dalam Injil Lukas. Orang kaya yang pertama ada di Injil Lukas, pasal 18, ayatnya yang ke-18, sampai ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Ini adalah kisah orang kaya yang pertama. Mari kita baca bersama, jemaat yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini kisah orang kaya yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat rentetan atau kronologi peristiwa narasinya, sebagaimana yang digambarkan dengan sangat baik oleh Lukas,
di dalam tulisan Injilnya, di sini kita lihat yang pertama adalah inisiatif dari orang kaya ini untuk bertanya atau mencari Yesus. Jadi orang kaya ini yang adalah juga pemimpin menurut Lukas 18 ayat 18 mencari Yesus. Ya, mencari Yesus dan dia menanyakan satu hal yang saya percaya kita juga semua pengen. Apa itu? Dia bertanya seperti ini, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia sudah menjadi seorang pemimpin yang juga sangat kaya, kata penulis Injil Lukas. Tapi ada satu hal yang masih dia inginkan, yaitu hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Itu dia inginkan. Ya, sama bukan dengan kita? Tapi perhatikan baik. Di sini dikatakan bahwa cara untuk memperoleh hidup kekal adalah melakukan firman Tuhan. Yang kalau menurut perspektif atau sudut pandang orang Yahudi adalah dengan cara melakukan hukum Taurat. Contoh-contoh sudah diberikan di dalam ayatnya yang ke-20, segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi, jelas Alkitab ingin menegaskan kepada kita bahwa kesucian moral itu mutlak harus kita miliki. Karena itu adalah salah satu aspek ketika kita ingin hidup kekal. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Untuk bisa hidup bersama dengan Allah dalam pemerintahannya, kita harus melakukan perintah-perintahnya, melakukan kehendaknya. Yang menarik, pemimpin yang kaya raya ini berkata kepada Yesus dalam ayat 21, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wow, keren sekali jemaat yang dikasih Tuhan. Kurang apa lagi manusia satu ini? Pemimpin, kaya raya, taat sama firman Tuhan. Kesucian moralnya itu top marko top. Dari muda bahkan dia sudah lakukan perintah-perintah Tuhan. Keren banget. Keren banget. Tapi ternyata di mata Yesus masih ada yang kurang. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 22 kepada orang kaya ini, ya orang kaya yang pertama. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Masih ada satu yang kurang, kata Tuhan Yesus. Kesucian moral itu baik, mutlak, wajib Bapak, Ibu, dan saya lakukan. Kita tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Kita harus manut, harus turut, harus menghormati orang tua, itu mutlak. Tapi itu tidak cukup. Narasi dengan sangat jelas memberikan kepada kita satu kenyataan. Ada yang Tuhan minta selain itu. Khususnya kepada orang kaya ini. Yang dia minta itu tidak tanggung-tanggung. Yang saya percaya kalau Bapak, Ibu, dan saya ada di posisi itu, belum tentu juga bisa meresponnya dengan baik. Tuhan Yesus minta satu hal kepada pemimpin
yang kaya ini, yang luar biasa kesucian moralnya, yang taat sama hukum Taurat. Tuhan Yesus meminta dia menjual segala yang dia miliki. Menjual segala yang dia miliki. Dan tidak hanya dijual, harta yang sudah dijual ini Tuhan Yesus minta untuk dibagi-bagikan. Dibagikan kepada siapa? Bukan kepada saudaranya, bukan kepada anaknya, tapi kepada orang-orang miskin. Ya. Waktu itu memang di Israel, Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomong gak usah jauh-jauh, Yerusalem saja. Yudea, Yerusalem, ya, itu banyak sekali orang miskin. Karena mereka sedang berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Ya. Dan karena mereka berada di bawah penjajahan bangsa Romawi, otomatis ya hidup mereka menderita. Mereka harus bayar pajak yang begitu tinggi kepada bangsa Romawi. Makanya ada profesi yang namanya pemungut cukai. Hidup mereka sengsara. Sengsara, banyak orang miskin pada waktu itu. Banyak yang menderita dalam kemiskinan. Karena memang sedang berada dalam penjajahan. Dan oleh sebab itu, Tuhan Yesus mau agar orang kaya ini menolong sesamanya yang miskin. Dengan jalan apa? Menjual miliknya, lalu membagikannya kepada orang miskin. Supaya orang-orang yang miskin ini, yang menderita ini bisa tertolong. Dengan kata lain, Tuhan mau orang atau pemimpin yang kaya ini menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain, menolong orang-orang miskin. Karena kedatangan Yesus ke dunia juga untuk memberitakan kabar baik buat orang-orang miskin. Untuk menolong orang-orang miskin. Orang-orang yang disingkirkan, tidak dipandang di masyarakat, Yesus datang untuk mereka. Jadi itulah sebabnya hal yang menyempurnakan hidup pemimpin yang kaya raya ini adalah menjual miliknya. Ini the final request. Dia mau hidup kekal, tapi kesucian moralnya sudah baik, sudah mantap. Tapi masih ada satu yang kurang di matanya Tuhan Yesus. Dia belum membagikan hartanya bagi orang-orang miskin. Dan dia harus melakukan itu. Dia harus melakukan itu. Dia harus menjual hartanya. Setelah dia jual dan bagikan kepada orang miskin untuk menolong mereka, barulah dikatakan seperti ini. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan Yesus sebenarnya juga sudah memotivasi pemimpin yang kaya raya ini. Bahwa dengan memberikan hartamu kepada orang miskin, kamu tidak menjadi miskin. Karena sebagai gantinya, kamu akan beroleh harta di sorga. Jadi sebenarnya tidak ada yang hilang. Harta yang dibagikan kepada orang miskin akan memperoleh gantinya. Yaitu harta di sorga. Ibarat kata harta di bumi itu diberikan kepada orang miskin agar bisa dapat harta di sorga. Karena memang ini konsep orang Yahudi, ya. Menolong orang lain, menolong orang miskin itu sama saja dengan mengumpulkan harta di sorga. Ya, teks ini juga ada di Matius 6. Ya, kalau Bapak Ibu mau baca tentang harta di sorga, Matius 6 ayat 19 sampai 24. Jadi memang ini adalah pemahaman teologinya orang-orang Yahudi. Bahwa ketika mereka memberikan harta mereka untuk menolong orang miskin,
itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, dan oleh sebab itu mereka akan mendapatkan harta di surga. Makanya memberi sedekah itu adalah kewajiban di mata orang Yahudi. Ya. Tapi ini tidak sekedar memberi sedekah, tapi memberikan seluruh harta untuk bisa dibagikan kepada orang miskin. Setelah melakukan ini, Yesus memberikan satu pernyataan yang sangat mahal sebenarnya. Sangat mahal. Tuhan Yesus berkata, "Datanglah kemari dan ikutlah aku." Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata kepada pemimpin yang kaya raya ini, setelah engkau jual seluruh harta milikmu, engkau dapat layak menjadi muridku. Karena ikutlah aku artinya jadilah muridku. Wow. Ada sebuah kesempatan yang mahal yang Tuhan Yesus tawarkan kepada pemimpin yang kaya raya ini. Karena dia mau beroleh hidup kekal. Dia mau beroleh hidup kekal. Untuk memperoleh hidup kekal, tidak hanya memiliki kesucian moral yang baik dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, yang tadi dikatakan jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain-lain, tapi juga harus rela melepaskan harta dan membagikannya kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Tapi tidak sampai di situ juga. Jual harta pun masih kurang. Mesti ada yang ketiga, yang terakhir, yang bahkan paling penting. Harus mengikut Yesus. Harus jadi murid Yesus. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memiliki hidup yang kekal. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari orang kaya yang pertama ini. Apa yang dia lakukan setelah ditawarkan oleh Yesus cara untuk memperoleh hidup yang kekal dengan menjual miliknya lalu menjadi murid Yesus? Kita lihat apa respon mereka. Apa respon dari orang kaya ini? Ketika orang kaya itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia sangat kaya. Aduh. Dia sedih Bapak Ibu ya. Tapi yang lebih sedih sebenarnya kita. Karena orang kaya ini bodoh. Karena dia melepaskan kesempatan yang mahal untuk beroleh hidup kekal. Padahal sekaya apapun dia, ketika dia mati, hartanya tidak akan dia bawa kemana-mana. Makanya harta yang abadi cuma harta di sorga. Sayangnya, karena orang kaya ini, pemimpin yang kaya ini, hartanya sangat banyak, dia tidak bersedia meninggalkan hartanya. Karena dia sangat kaya. Semakin kaya seseorang, semakin susah dia mau jadi orang miskin, bukan? Semakin susah bagi dia untuk menjual hartanya lalu membagikan kepada orang miskin. Susah buat dia. Dan susah juga buat kita semua rasanya. Siapa yang mau menjual hartanya semuanya lalu membagikan kepada orang-orang miskin di luar sana? Gak usah jauh-jauh, ya. Adakah keluargamu, tetanggamu, sesama jemaat di gerejamu yang miskin? Pernahkah engkau berbagi hartamu dengan mereka? Atau engkau mau simpan terus di depositomu? Biar bunganya bisa menghidupimu setiap bulan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbagi, bukan menyimpan, Bapak Ibu. Jangan menjadi orang kaya yang bodoh sebagaimana orang kaya yang pertama.
Dia sangat kaya dan dia sedih waktu dengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia rela menukar hidup kekal demi kekayaan. Kekayaan lebih penting daripada hidup kekal. Apa enggak bodoh orang ini? Tapi itu faktanya. Dan kita punya potensi yang sama untuk menjadi bodoh seperti orang kaya yang pertama ini. Oleh sebab itu jangan sampai Lukas 18 ayat 25 ini menjadi kenyataan. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, pada dasarnya memang firman Tuhan ini untuk orang kaya. Untuk orang-orang yang punya duit di luar sana. Tapi penekanannya lebih kepada seberapa kuat engkau menggenggam hartamu. Apakah hartamu lebih penting daripada Yesus dan hidup kekal yang ada di dalam pribadinya? Kalau iya, bertobatlah. Kalau harta menjadi sangat penting dalam hidupmu dan engkau tidak mau berbagi dengan orang lain, bertobatlah. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita bahwa harta itu untuk dibagi, digunakan untuk menolong orang lain. Bukan untuk disimpan dan memperkaya diri. Bukan untuk digunakan berfoya-foya, meningkatkan level sosial kita dengan melakukan upgrade rumah, upgrade mobil, dan lain-lain. Jangan tutup matamu jika engkau bersentuhan dengan Lazarus, orang-orang miskin di luar sana. Dan apalagi kalau engkau punya duit, tolonglah mereka. Oleh sebab itu mari kita belajar sama orang kaya yang kedua. Kalau orang kaya yang pertama adalah contoh yang kurang baik, contoh yang bodoh, contoh orang kaya yang bodoh, mari kita belajar sama orang kaya yang pintar. Tidak jauh dari Lukas 18, ada kisah orang kaya berikutnya bernama Zakeus. Kisah ini hanya ada di Injil Lukas. Kita buka Lukas 19. Hanya berjarak 3 perikop dari kisah orang kaya yang pertama. Sekarang kita masuk ke dalam kisah orang kaya yang kedua. Karena topik hari ini adalah kisah 2 orang kaya. Demikian kisah orang kaya yang kedua bernama Zakeus, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya jemaat sudah membaca narasi Zakeus ini,
Kita lihat sedikit banyak bedanya dengan orang pertama tadi, orang kaya yang pertama. Kita lihat narasinya di pasal 19. Yesus masuk ke kota Yeriko. Jadi Zakeus ini tinggalnya di kota Yeriko. Kota Yeriko adalah salah satu kota yang paling makmur di Israel pada waktu itu. Banyak di dalamnya tinggal keluarga-keluarga imam yang kaya. Dan oleh sebab itu, perputaran pajak cukai di dalam kota ini itu besar sekali. Karena ini kota besar. Lalu kita lihat Zakeus. Zakeus ini bukan hanya pemungut cukai biasa. Alkitab katakan dengan jelas dia adalah kepala pemungut cukai. Sudah kepala pemungut cukainya adanya di kota Yeriko. Otomatis orang ini kaya. Tapi Zakeus adalah orang kaya tapi pemungut cukai. Dipandang sebagai orang berdosa. Beda dengan orang kaya sebelumnya. Orang kaya yang sebelumnya itu bukan orang berdosa. Secara narasi, dia punya kesucian moral. Jadi beda banget sama Zakeus. Zakeus kaya berdosa, pemimpin tadi kaya tapi suci. Beda ya. Tapi kaya suci ini malah gagal. Gagal memperoleh hidup kekal. Nah, kita lihat Zakeus. Nah, Zakeus ini ternyata penasaran sama Tuhan Yesus. Ya. Dia berusaha untuk melihat Yesus itu seperti apa. Ya, makanya walaupun dia pendek, dia berusaha mau cari lihat Yesus, makanya dia naik pohon. Ya, ada sebuah dorongan yang begitu kuat dalam dirinya untuk menghampiri, mengenal, mengetahui Yesus. Ya, karena apa? Kalau kita lihat Injil dengan begitu indah ingin memperlihatkan bagaimana orang yang dikenal, dilabel, diberikan stigma sebagai orang berdosa ini malah orang-orang yang semangat untuk mencari Yesus. Karena Yesus tidak pernah menolak mereka. Tidak seperti masyarakat pada umumnya. Tidak seperti ahli-ahli agama Yahudi pada umumnya. Makanya ketika Yesus melihat Zakeus, dia katakan, "Zakeus, segeralah turun. Ya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wow. Tuhan Yesus malah datengin Zakeus di rumahnya. Tuhan Yesus yang datang merangkul Zakeus. Padahal dia pemungut cukai yang punya label orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus malah menumpang di rumah Zakeus. Lihat apa reaksi Zakeus. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalau saya jadi Zakeus, saya pun akan melakukan hal yang sama. Semua orang itu membenci saya, menolak saya, menghakimi saya sebagai orang berdosa kalau saya jadi Zakeus. Tapi Yesus tidak. Dia malah mau menumpang di rumahku, mau makan bareng dengan aku. Berarti Yesus menerima aku apa adanya. Makanya dia senang sekali. Ahli-ahli Taurat nggak ada yang pernah mau makan di rumah pemungut cukai. Makanya reaksi wajarnya, normalnya adalah ayat 7 itu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Mereka komplain. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Itu kondisi masyarakat waktu itu. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mereka
memandang rendah pemungut cukai dan memberikan label orang berdosa kepada pemungut cukai. Padahal yang memberi label juga itu pasti orang berdosa kan? Tapi memang dari zaman dulu itu gampang sekali kita merendahkan orang. Ya, saya percaya yang nonton YouTube ini tidak begitu ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita lihat ketika Yesus menerima Zakheus, dan Zakheus juga menerima itu dengan sukacita, lahirlah sebuah tindakan pertobatan. Sebuah respon iman yang sangat-sangat indah, yang berbeda dengan orang muda atau pemimpin yang kaya yang kita bahas sebelumnya, yaitu orang kaya yang pertama. Kita lihat ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Dia manggil Yesus itu Tuhan. Lord, I will obey you. Saya akan mematuhi menurutimu. Ya. Beda kan dengan yang sebelumnya. Orang muda atau pemimpin yang pertama itu, yang kaya raya itu, begitu Yesus memberitahu maunya kepada orang itu tidak mau. Dia sedih, dia tidak jadi mengikut Yesus. Karena dia sangat kaya. Tapi Zakheus tidak begitu. Dikatakan dalam ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, bisakah kita seperti Zakheus? Ya, dia tidak menjual seluruh miliknya, Bapak Ibu. Dia tidak menjual seluruh miliknya. Dia menjual setengah miliknya. Ya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan berkenan dengan Zakheus ketika dia menjual setengah miliknya? Jelas berkenan. Jadi ini bukan masalah seluruh atau setengah. Ya. Dikatakan dalam ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ada keselamatan dalam rumah ini. Zakheus diselamatkan. Dan dia meresponinya dengan menjual setengah miliknya. Untuk dia bagikan kepada orang-orang miskin. Ya, setengah pun gak ada masalah. Seperempat gimana Pak Henry? Enggak ada masalah. Intinya, apakah engkau dan saya mau berbagi, jemaat dikasih Tuhan? Orang miskin di luar sana itu banyak. Banyak. Dan Tuhan mau kita melakukan sesuatu untuk mereka. Uang itu bukan dikumpulkan bagi diri sendiri. Tapi dibagikan buat orang lain supaya kita benar-benar jadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Jangan jadi orang kaya yang bodoh. Jadilah seperti Zakheus. Dia mau berbagi. Dan Alkitab dengan jelas memberikan 2 kisah ini sebagai pembelajaran bagi kita orang Kristen. Kamu mau pilih yang mana? Orang kaya yang pertama atau orang kaya yang kedua? Zakheus. Your life, your choice. Saya memilih Zakheus. Karena itulah yang Tuhan mau. Kita menggunakan harta kita untuk berbagi dengan orang lain. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kepolah yang baik-baik. Tanya gembalamu, Pak Gembala, apakah kita punya jemaat yang masih berkekurangan? Kalau ada, saya ada berkat, saya mau bagi. Jangan sampai hari ini engkau mati, ya, dan hartamu engkau tidak gunakan bagi kepentingan Tuhan. Hartamu tidak kau gunakan untuk menolong orang lain.
engkau akan menyesal. Ayo do something. Mari berbagi seperti Zakeus. Itu yang Tuhan mau. Jangan pelit. Pelit itu tidak ada di kamusnya Tuhan Yesus. Tidak ada. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan tapi menutup hatinya untuk menolong sesamanya, kata surat Yohanes, itu orang yang tidak punya Tuhan. Kalau jemaat yang dikasih Tuhan, lihat kisah hidup jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Engkau akan lihat itu orang-orang yang punya tanah, punya harta, jual lalu bagi. Tolong jemaat yang lain. Kita jemaat, kita orang Kristen. Mari saling menopang, saling berbagi, saling membantu. Masa COVID begini adalah masa yang paling baik. Di mana kita benar-benar bisa menolong orang banyak di luar sana. Ada begitu banyak orang di luar sana yang susah karena COVID. Dan engkau yang punya harta, yang punya simpanan harta, tolonglah mereka. Agar kita sama-sama bisa melalui COVID ini dengan baik. COVID akan berlalu, tapi tidak tahu kapan. Dan oleh sebab itu, jemaat yang dikasih Tuhan, jika engkau dengar firman Tuhan hari ini, dengarlah dan jangan keraskan hatimu. Uang itu bukan untuk dibawa mati. Harta itu untuk dibagikan kepada sesama. Kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Kepada orang yang membutuhkan di dalam jemaatmu. Mari berbagi. Belajarlah dari Zakeus. Dia meresponi keselamatan dengan baik. Ya, tidak hanya percaya kepada Yesus, tapi benar-benar dia menunjukkannya lewat perbuatan. Dia bagikan setengah hartanya bagi orang-orang miskin. Dan kepada orang-orang yang pernah dia jahati, dia akan balas kebaikan. Dia akan ganti 4 kali lipat. Orang-orang yang pernah dia rugikan, dia ganti 4 kali lipat. Itu buah pertobatan yang indah sekali. Sudah berapa lama engkau jadi orang Kristen? Apakah itu sudah berbanding lurus dengan seberapa banyak hidupmu yang kau bagikan buat orang lain? Selamat menjadi orang-orang kaya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Saat ini kami sedang berada di masa-masa sulit ya Tuhan. Dan oleh sebab itu, kiranya kasih-Mu menaungi kami. Agar kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai jemaat-jemaat-Mu, benar-benar bisa saling bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga benar orang-orang bisa melihat ada kasih Kristus dalam persekutuan kami. Mampukan kami seperti Zakeus Tuhan. Menjadi orang-orang yang mau berbagi hidup, berbagi harta dengan orang lain. Jadi orang-orang yang menyenangkan hatimu. Jadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Terima kasih buat segalanya ya Tuhan. Ini hidup kami. Berkatilah jemaat-Mu di luar sana ya Tuhan. Mereka yang menonton YouTube ini ataupun mereka yang tidak. Kiranya tangan-Mu yang kuat terus menopang. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah sumber berkat dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu kami percaya dan kami serahkan hidup kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan bimbingan daripada Roh Kudus, selalu ada menyertai hidup kita, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.